Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita nih dikasih musibah terus sama Allah ya kan, nah itu bisa jadi Allah itu murka sama kita atau sebenarnya sayang atau care sama kita, Bi? Ya, nah yang pertama nih yang perlu kita pelajari dulu bahwa ternyata Allah udah menyampaikan tuh dalam surat Al-Baqarah bahwa setiap hamba-hambanya manusia pasti bakal diuji. Masya Allah. Sama kayak anak-anak nih yang namanya sekolah harus ada ujian diuji. ya? Oh iya. Betul nggak? Sekarang Queen mau sekolah, kemudian Aurel mau sekolah, tapi nggak mau ikut ujian, lulus nggak? Enggak lah. Enggak, ujian dulu, baru nanti ada wisuda. Sama, kata Allah, hidup ini adalah sekolah setiap kita, setiap hamba Allah. Namanya sekolah, kata Allah pasti akan aku uji. Oh iya. Ayatnya, walanabluwannakum bisyai'in. Pasti kalian semua akan kami uji. Ada lamut taukid di situ. Walanabluwannakum bisyai'in. Nah, bisyai'in itu artinya sedikit. Sedikit. Jadi ya? Firman-Nya Allah gini, kalian pasti akan aku uji tapi sedikit. Sedikit. Padahal, ujiannya bertubi-tubi. Sedikitnya itu padahal banyak ya. Padahal banyak. Kenapa kok sedikit? Karena Allah ngajarin kita nih dalam hidup, kalau ada musibah nggak berhenti-berhenti, cicilan belum lunas terus bayaran sekolah nunggak gitu misalnya kan. Terus banyak masalah, nggak berhenti-berhenti. Ya. Sakit, terus orang tua juga ada musibah misalnya. Nah, kenapa nggak berhenti-berhenti? Dan itu kan besar buat kita. Belum lagi bencana alam. Tsunami, tanah longsor, apalagi Kak?
gempa bumi, banjir bandang. Banyak lebih. Itu kan banyak. Tapi kok kenapa Allah bilang sedikit? Karena Allah sedang mengajarkan kita jangan lihat pada musibahnya. Masya Allah. Tapi bandingkan musibah itu dengan semua nikmat yang Allah kasih dari semenjak lahir sampai detik ini. Allah nggak berhentiin nafas kita. Maka musibah itu menjadi kecil dibandingkan nikmat Allah. Dengan nikmat Allah, Masya Allah. Nah, itu ayat yang diajarkan oleh Allah untuk kita semua. Kenapa sih banyak manusia dikasih musibah nggak berhenti-berhenti? Karena manusianya nggak pernah ingat sama Allah nih. Nggak pernah zikir, nggak pernah baik. Nggak pernah sedekah. Pelit ya kan? Terus nggak pernah peduli sama orang-orang di sekitar. Nah, karena jauh sama Allah, akhirnya Allah yang rindu. Saking kangennya Allah sama kita, sama hamba-hambanya. Allah manggil kita tuh ngasih undangan. Ngasih undangan, terus Allah pengen kita datang. Nah, diundangnya lewat apa? Lewat musibah. Ya Allah. Jadi kita berpikirnya gini, kalau kita lagi dikasih musibah, oh Allah mau kita datang ke Allah. Allah mau kita mendekat kepada Allah karena selama ini kita yang terus jauh dari Allah. Masya Allah. Dan undangannya Allah itu hebat banget. Kita diundang sama Allah. Selangkah kita datang, Allah 1000 langkah. 1000 langkah ya. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari. Berlari, Masya Allah. Wah, jadi Allah itu zat yang maha mendekati kita ketika kita mau datang kepada Masya Allah. Allah. Nah, cuman itulah tanda sayang Allah. Kita nih yang kadang mikir, kok Allah nggak adil ya? Kok Allah jangan-jangan murka sama kita ya? Enggak. Enggak ya. Sebenarnya musibah itu tanda Allah lagi pengen kita deket. Lagi rindu sama kita. Allah lagi rindu sama kita. Allah mau kita yang datang kepada Allah. Makanya musibah apapun Allah kasih berita gembira nih. Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Orang yang sabar itu orang yang bukan orang yang dijahatin orang diem aja. Ya. Kakak diambil pensilnya sama temennya diem aja gitu. Enggak. Terus sepatunya diambil diem aja. Bukan gitu. Orang yang sabar, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia dikasih musibah, dia mikirnya gini, kita ini cuma milik Allah. Suatu saat juga akan kembali kepada Masya Allah. Dibalikin ya, Bi ya? Nah, kata-katanya Masya Allah. Betul. Jadi, pemirsa, tidak ada cara terbaik untuk kita datang kepada Allah lewat beragam musibah yang nggak pernah berhenti di mata kita, kecuali dengan satu, sabar, sabar, dan sabar. Sabar, Masya Allah. Jadi banyak hikmah hari ini, kita belajar sabar. Orel dan Queen belajar sabar. Bunda sama Abi belajar sabar tentunya. Sabar. Abi kok sabarnya sabar gitu? Ya, harus sabar. Kenapa sih kayak gitu? Biasa Karena aja. Alhamdulillah sabar dan syukur itu kan dia dua konsep yang memang harus ada ya. Alhamdulillah istri saya bersyukur dapat saya bersabar dapat dia. Kan kayak gitu. Abi sabar dan lebar ya. Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Sejahtera. Abi, intisari dari semuanya nih, hikmahnya apa? Hikmahnya kasih sayang Allah itu kepada siapapun Allah berikan, apapun agama, tradisi, budaya, bahasa. Masya Allah. Bahkan sampai kita neraktir temen, itu kita secara nggak langsung sedang meneladani Masya Allah. akhlak Rasulullah. Aduh. Meneladani sifat-sifat Allah termasuk Ar-Rahman. Semakin hidup kita pelit, pasti Allah kasih semakin sulit. Tapi semakin kita banyak sedekah, pasti Allah ngasih semakin berkah. Abi alhamdulillah banget ya, maksudnya nambah ilmu. Aduh, betah banget hari ini ya, aku banyak ilmu dari Abi. Tapi sayang sekali lagi-lagi kita harus berpisah pemirsa. Tapi jangan khawatir karena kita akan setia. Akan menemani dalam program Asmaul Husna bersama. Saya, kemudian istri dan anak-anak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.